Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mualaf yang sebenarnya. Allah. Lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Wow, haleluya. Lagi-lagi seputaran 25 Desember.
bagi kami Kristen sejati, penghuni kerajaan sorga yang masih menumpang di dunia ini, yang masih menumpang di Indonesia. Bagi kami 25 Desember adalah hari pemberitaan Injil, senada dengan seruan malaikat pada Natal pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Sejak lahir menurut Lukas 2 ayat 11, dia adalah Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir pun Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 bahwa dia adalah Bapa yang kekal, penasehat ajaib, dia Raja damai, dan dia El Gibor, Allah yang perkasa. Sebelum lahir dia adalah Allah. Waktu lahir Lukas 2 ayat 11, dia adalah Tuhan. Haleluya. Dan kami juga mau di 25 Desember ada seruan-seruan tegas dari hamba-hamba Tuhan sejati, hamba-hamba Tuhan Yesus dari sinode apapun, dari gereja apapun. Seperti Petrus serukan bahwa di bawah kolong langit ini, haleluya, tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama di atas segala nama, name above all names, the one and only Jesus Christ, ya. Jadi buat kami 25 Desember, orang mau omong apa ke, orang mau bilang apa, suka-suka dia. Apalagi di Indonesia kan ada hukum yang mendukung atau undang-undang yang mendukung orang bebas bicara. Dengan undang-undang yang sama, saya juga menyuarakan, saudara-saudara, buat orang Kristen sejati, saya percaya Anda tidak mungkin menerima ajakan Bapak tadi untuk kita menjadi mualaf. Mana mau, saudara-saudara. Itu hari di mana semua orang Kristen di seluruh dunia, gereja yang kudus dan am, bersepakat di tanggal itu bersama-sama secara serentak, haleluya, menyatakan cinta kita, menyatakan syukur kita, menyatakan pujian penyembahan kita kepada Dia Raja di atas segala raja, kepada Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 36 dengan jelas dikatakan di sana, Dia bukan hanya Tuhan untuk kelompok tertentu, bangsa tertentu, tapi Dia Tuhan semua orang. Dan semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, di 25 Desember akan ada seruan penuh kasih, akan ada seruan penuh kuasa bahwa di bawah kolong langit ini hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan seturut Matius pasal 25 mulai ayatnya yang ke-31, 32, 33, kita dapati di sana pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali, haleluya, Dia akan kumpulkan semua bangsa dan semua bangsa akan menghadap di hadapannya. Dan kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, haleluya, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Waktu itu setiap lutut yang di langit, di bumi, di bawah bumi, semua akan berlutut. Semua lidah yang di langit, di bumi, di bawah bumi akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang mengaku dengan penuh cinta, mengaku dengan penuh syukur, penuh bahagia karena dia dianugerahi oleh Tuhan iman yang luar biasa, tak tergoyahkan dengan ajakan-ajakan seperti tadi. Bagi dia sekali Yesus tetap Yesus, sekali menyembah Yesus sebagai Tuhan, dia akan tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan, dia akan melayani Yesus sebagai Tuhan, dan dia akan ajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi juga nanti saudara-saudara ada orang yang berlutut dan mengaku secara terpaksa. Waspadalah ya. Jadi saya lihat semangat sekali Bapak tadi ya,
mengajak orang, ayo kalian, ya 25 Desember bukan hari lahir Yesus Kristus, jadi kembalilah kalian jadi mualaf. Pak, saya mau kasih tahu Pak, Kristen sejati, penghuni kerajaan sorga yang masih menumpang di planet ini tidak mungkin tertarik dengan ajakan-ajakan seperti Bapak atau orang-orang lain yang punya ajakan yang sama. Silakan Bapak dan tim dan teman-teman Bapak berpendapat tentang 25 Desember. Tapi bagi kami yang telah dibayar dengan darah yang mahal, telah dibayar oleh pengorbanan Yesus Kristus di Golgota, kami percaya bahwa nama kami terdaftar di sorga. Kami warga kerajaan sorga. Di 25 Desember kami akan memberitakan Injil dan mengajak, ayo siapa yang mau ikut Yesus, karena kami punya data jelas bahwa kalau tidak ikut Yesus pasti masuk neraka. Sedangkan mereka yang kelihatannya percaya tapi kemudian tinggalkan Yesus, sesungguhnya mereka bukan Kristen sejati, sesungguhnya mereka bukan orang pilihan Allah. Dan menurut firman Allah yang kami percaya, yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa orang-orang seperti itu adalah bukan orang pilihan Allah. Orang-orang seperti itu orang terkutuk. Seturut Matius 25 ayat 41, bahwa orang-orang di sebelah kirinya itu Tuhan akan bilang, nyala daripadaku orang-orang terkutuk, ya, dan mereka akan masuk bersama iblis di dalam neraka. Haleluya. Kenapa mereka dikatakan terkutuk? Karena Yesus Kristus yang lahir, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, Dia adalah Tuhan yang datang mengambil alih dosa kami semua. Segala dosa, kutuk, murka yang harusnya diterima oleh kami semua yang ada di dunia ini, kemudian ditimpakan kepada Kristus. Dan kalau siapa menerima Dia, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 jelas di situ bahwa Yesus dianggap terkutuk supaya Dia melakukan itu demi Anda dan saya yang terkutuk, yang mau percaya kepadanya. Sehingga pada waktu kita percaya Dia, terima Dia, sembah Dia, layani Dia, beritakan Injilnya, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Bukan lagi orang-orang terkutuk, tapi orang-orang diberkati. Sedangkan Matius 25 ayat 41 itu adalah orang-orang terkutuk. Jadi buat Bapak yang mengajak tadi, kalau Kristen tidak paham apa boleh buat. Tapi kalau Kristen yang sudah mengerti, ajakan Bapak sia-sia ya. Dan Kristen yang sudah mengerti, justru kami tahu kepastian keselamatan itu. Kami yakin 100% pasti masuk surga. Oleh karena itu kami ajak, ayo di 25 Desember, mari terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hari kudus, itu hari diberkati, itu hari kesepakatan gereja. Pusing amat sama omongan orang. Haleluya. Tapi tentu kita membalas dengan kasih, membalas dengan mendoakan, membalas dengan memberitakan Injil. Bahkan saya ketika pergi ke beberapa tempat di tanah Arab sana, ya di daerah-daerah mayoritas Islam seperti di Turki, di Abu Dhabi, dan beberapa daerah Islam termasuk di Palestina, sudah ada pohon Natal di sana. Bahkan saya nonton TikTok seorang Muslim cerdas, siapa namanya saya lupa, dia bilang pangeran Arab saja menyetujui perayaan Natal. Jadi kami bersyukur buat orang-orang seperti itu. Dan memang Natal harus dirayakan, karena waktu Natal pertama seluruh sorga keluar, malaikat bernyanyi memuji-muji Tuhan. Ajakan Bapak tadi atau bilang 25 Desember hari mualaf itu tidak sedikit pun mengganggu semangat kami, sukacita kami untuk tetap merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Bahkan sepanjang bulan Desember Natal terus, sampai bulan Januari Natal terus. Bahkan saya pernah
bagaimana khotbah Natal di bulan Februari dan bulan Maret. Mantap, menyala Kristen sejati, menyala umat pilihan Allah. Tetap doakan siapapun yang mungkin sentil-sentil kita. Pembalasan bukan hak kita, pembalasan hak Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, semoga kita semua tetap penuh sukacita di hari Natal yang diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.